Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hakim dengan NIM 23115857 dari program studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir IoT mengenai analisis dan visualisasi data sensor pada Smart Office. Tujuan dari proyek ini adalah menganalisis pola penggunaan ruangan, melihat korelasi antar jumlah orang dan suhu, serta memberikan rekomendasi efisien energi berbasis data. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama. Di sini saya memulai dengan mengimpor library penting seperti Pandas untuk pengolahan data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik. Selanjutnya, mari kita bedah dataset yang digunakan. Data ini berasal dari sensor IoT yang dipasang di room A. Bisa dilihat di layar dataset ini memiliki 5 kolom utama, yaitu yang pertama timestamp, yaitu waktu pencatatan, room ID, identitas ruangan, lalu occupancy, jumlah orang terdeteksi, serta temperatur, yaitu suhu ruangan dalam derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada light, yaitu intensitas cahaya dalam satuan lux. Sebelum dianalisis, saya melakukan pre-processing data. Langkah terpenting di sini adalah mengubah kolom timestamp menjadi tipe data datetime. Kenapa ini penting? Yaitu agar kita bisa membedah datanya berdasarkan waktu. Selain itu, saya juga melakukan fitur engineering dengan memecahkan waktu menjadi kolom hour dan date atau tanggal untuk memudahkan analisis pola per jam nantinya. Oke, selanjutnya lanjut ke tahap 2, yaitu bagian A. Pertama saya menampilkan grafik time series, yaitu ini. Di sini terlihat fluktuasi jumlah orang sepanjang waktu, namun pola yang lebih jelas dapat terlihat di grafik kedua. Sebentar. Yaitu rata-rata tingkat kesibukan per jam dengan visualisasi grafik batang. Dari hasil kode agresi ini kita bisa melihat siklus harian kantor. Yang pertama ada beberapa tahapan, yaitu startup atau aktivitas dimulai, yaitu di pukul jam 8 pagi, serta peak hour atau puncak keramaian terjadi di jam 11 siang. Ini adalah beban tertingginya. Lalu yang ketiga ada launch date, terlihat penurunan terlihat penurunan di jam 12 seterusnya hingga jam 1 lah, sampai jam 14. Lalu yang terakhir ada closing. Nah, kantor mulai kosong setelah jam 5 sore. Nah, analisis teks di bawah ini menyimpulkan bahwa pola ini membentuk kurva M-shape atau dua puncak, yang artinya kebutuhan energi di ruangan ini sangat dinamis atau tidak rata lah. Oke, masuk ke tahap 3, bagian B. Kita di sini ingin menjawab pertanyaan, apakah semakin banyak orang maka suhu ruangan akan semakin meningkat? Nah, saya menggunakan scatter plot dengan garis regresi merah. Secara visual, garisnya naik ke kanan atas yang menandakan hubungan positif. Nah, untuk memastikannya, saya menghitung koefisien person menggunakan Python. Bisa dilihat di program ini nilai korelasinya menunjukkan angka positif dan statusnya adalah kuat. Kesimpulannya, jawabannya adalah ya. Semakin banyak orang
semakin banyak orang, maka suhu ruangan terbukti meningkat signifikan karena panas tubuh manusia. Oke, terakhir di tahap 4. Atau bagian C, saya menyusun rekomendasi efisien energi berdasarkan temuan data di atas tadi. Nah, di sini ada 3 rekomendasi utama. Yang pertama, kendali AC otomatis. Karena data menunjukkan suhu naik seiring jumlah orang, AC sebaiknya di set secara otomatis naik ke 26 derajat Celcius jika sensor mendeteksi ruangan sepi atau kurang dari 3 orang, terutama saat jam istirahat. Yang kedua ada smart dimmer. Data sensor cahaya menunjukkan nilai lux yang konstan tinggi. Saya menyarankan penggunaan dimmer otomatis untuk meredupkan lampu sekitar 30% hingga 50% saat ruangannya sepi, secara lagi terang atau sepi gitulah. Lalu yang terakhir, penjadwalan pre-calling atau mengingat puncak keramaian ada di jam 11. Sistem sebaiknya melakukan pendinginan bertahap sejak pagi, namun dimatikan sejenak saat jam istirahat siang untuk menghemat energinya. Oke, demikian video tugas akhir saya. Jadi kesimpulannya, analisis data ini membuktikan bahwa operasional kantor bisa dibuat lebih efisien dan hemat energi dengan memanfaatkan data sensor IoT. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.